Ada yang request, Bang, bagaimana cara membaca Alkitab yang baik dan benar, atau agar kita mudah untuk mengerti, untuk memahami, seperti itu. Nah, untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini sebenarnya requestnya sudah cukup lama ya. Ada beberapa komentar dari teman-teman yang minta, Bang, bagaimana cara membaca Alkitab yang baik dan benar agar kita ini mudah untuk mengerti, untuk memahami. Apakah ada caranya? Ada caranya. Dan ini akan saya berikan caranya dari versi saya untuk teman-teman mudah untuk memahami, untuk mengerti. Yang pertama, silakan untuk teman-teman baca dari Perjanjian Baru. Nah ini nanti kenapa kok harus Perjanjian Baru, kok nggak dari Perjanjian Lama? Saya akan jelaskan sedikit. Teman-teman silahkan baca dari Perjanjian Baru. Karena sedikit, cukup ini aja. Yaitu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Perjanjian Baru. Nah, nanti kalau masalah seterusnya, kisah para rasul dan seterusnya, itu nanti aja. Kenapa? Teman-teman sudah mau baca segini, sedikit ini sudah luar biasa. Gitu loh, oke? Teman-teman mau membaca Alkitab ini sudah luar biasa. Jadi, langkah pertama silahkan baca dari Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena kita hidup di dalam penggenapan. Di dalam penggenapan yaitu ketika Sang Firman menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah itu, kenapa kok nggak membaca dari Perjanjian Baru, mungkin dari Kejadian dulu? Nah, jawabannya sangat sederhana. Ini banyak sekali kawan, segini tuh banyak. Teman-teman membaca ini sampai selesai butuh waktu berapa tahun, gitu loh. Oke, nah nanti kita berikan tekniknya juga. Ini cukup banyak. Jadi silahkan baca dari Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam penggenapan. Karena kalau teman-teman baca dari Perjanjian Lama dulu, nanti teman-teman bisa salah paham. Ketika membaca di Perjanjian Lama, loh, ini di Perjanjian Lama kok ada masalah haram. Contoh, makan ini kok ada yang diharamkan. Nah, padahal itu ada maksudnya. Dan ditujukan kepada siapa gitu loh. Nah itu nanti teman-teman bisa salah paham kalau nggak ngerti. Jadi silakan baca cukup sedikit ini saja, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu contoh salah satunya mengenai haram dan halal. Nanti Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Baru kan Tuhan Yesus sangat jelas mengatakan tidak ada yang haram, semuanya halal diberikan oleh Tuhanmu jika kamu terima dengan ucap syukur gitu loh. Nah, kemudian yang masuk ke dalam mulut tidak ada yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang haram. Maksudnya perkataan, cacian dan lain sebagainya itu yang haram. Nah itu nanti ada kaitannya gitu loh. Jadi intinya kalau teman-teman sudah baca Perjanjian Baru cukup sedikit ini sudah luar biasa. Teman-teman mau membaca Alkitab baru ke depan. Nah, silahkan nanti baca dari Perjanjian Baru, dari Kejadian. Nah, Kejadian dari depan sini. Nah, teman-teman silahkan baca Kejadian, terus Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman sudah baca Perjanjian Barunya, nanti ketika ada pertanyaan, teman-teman ada nyambungnya. Oh, ketika membaca di Perjanjian Lama, ini ada referensi di Perjanjian Barunya seperti itu. Ada paralelnya, ada sangkut pautnya di Perjanjian Baru seperti itu, gitu loh. Jadi itu saling terikat, gitu loh. Oke. Jadi mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, itu ada kaitannya, ada runtutannya. Jadi ceritanya nyambung, gitu loh. Jadi nggak bisa dipenggal-penggal. Jadi banyak kan dari kelompok di luar kekristenan yang sok-sokan kemudian mengartikan, lu di
Perjanjian lama ada ayat yang begini, yang begitu. Nah, karena mereka nggak ngerti, comot-comot ayat. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu. Comot-comot ayat tetapi tidak ngerti maksud ayatnya seperti apa. Nah, ini cara yang sederhana. Silahkan teman-teman baca Alkitab dari Perjanjian Baru sedikit. Kalau sudah selesai Perjanjian Lama, oke lah, silahkan. Dan teman-teman nggak perlu mengartikan begini begitu, maksudnya bukan nggak perlu ya, tetapi silahkan dibaca sampai selesai. Perjanjian Baru baca terus kayak apa, kereta api, udah baca terus kayak buku cerita, udah gitu aja. Perjanjian Baru selesai, Perjanjian Lama selesai, udah. Baca semua ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Teman-teman cukup baca seperti buku cerita. Nanti di pikirannya, di ingatannya teman-teman sudah ngerti. Oh, gini semuanya. Sudah ngerti gitu loh. Baru berikutnya kalau sudah selesai baca semuanya, baru nanti boleh diperdalami sangat-sangat dalam. Maksudnya ini sudah tingkatnya, tingkat levelnya level amazing lah nanti gitu, diperdalami. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman sudah baca itu semua, nanti sudah ngerti. Gak perlu diperdalami seperti apa. Baru kalau sudah selesai dibaca semua, baru diperdalami yang tingkat pendalamannya lebih, levelnya lebih lah, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan, ketika diperdalami yang lebih lanjut, ketika sudah baca semuanya, ketika ada pertanyaan, di ayat ini kok mengatakan seperti ini? Oh, di Perjanjian Lama ada nubuatannya. Contoh ada paralelnya, seperti itu. Kemudian ketika membaca di Perjanjian Lama, oh, di Perjanjian Baru ada sangkut pautnya, ada penggenapannya, atau ada paralelnya dari nubuatan di Perjanjian Lama. Nah, jadi seperti itu cara sederhananya. Oke, dari versi Pusat Rohani. Jadi silahkan untuk teman-teman terapkan. Baca Perjanjian Baru, baca aja, selesai Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kemudian nanti kan melewati Perjanjian Baru lagi kalau selesai. Nah, itu nanti sudah, teman-teman sudah bagus sekali. Jadi seperti itu. Nah, kemudian biar nggak lupa, silahkan teman-teman ketika membaca boleh satu judul, ini kan satu judul gini ya, satu judul selesai, kemudian dikasih titik garis bawahnya seperti ini. Nah, ini contoh saya, contoh satu judul gini ya, satu judul selesai garis gini, nanti satu judul lagi di garis lagi di bawahnya, atau satu perikop seperti itu. Kalau mungkin satu judul ini terlalu panjang, teman-teman mungkin yang males lah, oke, nggak apa-apa, silahkan baca, nggak usah panjang-panjang. Yang penting teman-teman mau membaca jempol, mungkin cukup sedikit lah, segini lah. Saya lagi sibuk ini, sibuk pekerjaan, sibuk sekolah, oke, nggak apa-apa, sedikit saja. Sampai di mana teman-teman kasih garis. Nah, tinggal coret, nggak apa-apa. Bukunya ini dicoret nggak apa-apa, buku Alkitab ini dikasih tanda. Oke, jangan disimpan di dalam lemari, nggak pernah dibaca, nanti dimakan rayap sampai habis itu loh. Oke, nah, ditandai seperti ini, dicoret. Kemudian besoknya lanjutkan. Oh, kemarin aku sudah sampai sini, baru dilanjutkan. Nah, kemudian ketika nanti ada poin-poin yang penting, boleh di stabilo atau dilingkari atau apa yang bagus-bagus, ayat yang bagus. Nah, jadi seperti itu. Oke, Perjanjian Baru selesai, Perjanjian Lama, terus melewati Perjanjian Baru lagi sampai selesai. Dah mantap, nanti teman-teman ngerti semuanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, terberkati. Silahkan untuk dipraktekkan. Nah,
Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.